Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kelas HI Asia Timur. Kali ini kita akan membicarakan tentang Korea, terutama kesejarahan pada era kuno begitu, nanti sampai menjelang terjadinya Perang Dunia Kedua yang lalu memisahkan kedua Korea. Seperti yang kita tahu, selama 77 tahun belakangan ini yang kita tahu tentang Korea adalah Korea yang terbelah dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Sebelumnya adalah Korea saja gitu. Kita mulai dari satu kenyataan atau sejarah, begitu fakta sejarah bahwa sebelum ada dinasti yang menyatukan kedua Korea, ada beberapa kerajaan kecil yang ada di sana, yaitu kerajaan Silla yang namanya sampai sekarang masih populer, dibanggakan menjadi nama bangunan, nama baju, style baju begitu ya, karena memang kerajaan yang terbesar ketika itu, tapi masih belum menyatukan Korea. Ada kerajaan Baekje, ada Balhae gitu. Nah, itu terjadi pada kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi sampai nanti abad, sebentar catatan saya, sampai abad ke-9 Masehi ya. Selama itu silih berganti dikuasai oleh tetangga mereka, karena di bagian utara Korea itu memang berbatasan langsung dengan Rusia dan Cina ya, dan sedikit ya dengan Mongolia. Maka ada sejarah tentang kerajaan Khitan, itu adalah di bawah Cina dan Liao gitu ya. Dan sedemikian rupa. Yang penting bahwa sebelum nanti kita bicara mengenai dinasti yang besar yang menyatukan Korea, itu ada kerajaan-kerajaan kecil. Nah, sampailah pada era dinasti Goryeo ya di tahun 919 ya. Jadi tahun 918 itu ada dinasti Goryeo yang menyatukan kerajaan-kerajaan kecil itu, yang nanti bisa bertahan sampai tahun 1392. Jadi cukup lama, ada 4 abad ya, 400 tahun ya. Di mana Goryeo ini, dinasti Goryeo ini yang menyatukan seluruh Korea. Dan nama Goryeo inilah yang juga digunakan sebagai nama Korea. Jadi Korea itu berasal dari Goryeo gitu. Goryeo, Korea, Goryeo sama aja. Jadi nama Korea yang kita dengar sekarang ini diambil dari nama dinasti Goryeo ini. Ya, nah ini dinasti ini atau kerajaan ini atau kekaisaran ini, ibu kotanya terletak di Songdo ya. Dulu namanya Songdo, sekarang namanya Kaesong, bukan Kaisang tapi Kaesong, yang merupakan sekarang ini ya menjadi pusat industri bersama antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi cukup penting. Tetapi posisinya yang sekarang Songdo itu, Kaesong itu adalah di Korea Utara. Kemudian sampai akhirnya di ujung abad ke-14 itu dinasti Goryeo diruntuhkan oleh pemberontakan Jenderal Yi begitu. Yang kemudian si Yi ini membuat dinasti baru yang namanya Joseon atau Joseon. Nah, dinasti baru ini memindahkan ibu kotanya ya dari Songdo atau dulu Kaesong itu ke kota yang namanya Hanyang, yang sekarang disebut sebagai Seoul, yang menjadi ibu kota Korea Selatan sekarang ini. Nah, catatan yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa dua dinasti itu adalah dua dinasti yang mempersatukan dua Korea. Yang pertama seolah-olah dianggap mengilhami Korea Utara gitu, karena ibu kotanya ada di Songdo, di Kaesong yang utara itu. Kemudian si Joseon itu dianggap mengilhami
Korea Selatan karena ibu kotanya di Hanyang atau di Seoul yang sekarang jadi ibu kota. Tapi sebenarnya bukan karena itu ya. Jadi maksudnya kita catat saja bahwa Goryeo dan Joseon ini adalah model sistem pemerintahan Korea lama yang menyatukan kedua Korea, yang membawahi nama Korea itu. Sampai suatu ketika Joseon ini juga terkalahkan gitu. Lalu ada pendudukan Jepang. Ya, orang mengatakan pendudukan, ya kita sering juga mengatakan sebagai penjajahan Jepang. Nah, Jepang itu menjajah Korea karena baru saja dia menaklukkan Cina. Jadi ada satu ambisi seperti saya katakan tadi pada zaman dulu sampai sekarang pun sebenarnya ya, tetapi sudah berkurang itu ide pengembangan negara itu selalu dalam konteks dalam pengertian penaklukan. Orang mau masuk menaklukkan orang lain gitu. Jadi ini satu sifat HI yang tidak bagus yang kemudian nanti setelah Perang Dunia selesai oleh PBB dinyatakan kemerdekaan segala bangsa itu menjadi hak utama sehingga kolonisasi di muka bumi harus dikurangi kan. Singkat cerita di bawah penjajahan Jepang inilah kemudian ada cerita-cerita Korea modern yang kita dengar sekarang. Jadi begini, dalam penjajahan Jepang berbeda dengan penjajahan yang lain, maksudnya Jepang terhadap Korea ini ada hal-hal yang istimewa karena beberapa hal. Ya, dibandingkan dengan misalnya penjajahan Belanda terhadap Indonesia misalnya. Karena apa? Karena Jepang menganggap Korea itu seperti saudaranya sendiri karena terlalu dekat geografisnya. Kemudian dia mirip rasnya. Matanya sipit kayak celengan semua begitu ya. Dan juga logat bahasanya, huruf yang digunakan itu mirip-mirip. Nah, semuanya diilhami dari Cina sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian Jepang sebagai penjajah itu tidak segan-segan dia membangun Korea itu seperti dirinya sendiri, terutama membangun di bagian-bagian utara yang berseberangan atau berbatasan dengan musuh mereka yaitu Uni Soviet ketika itu maupun Cina di sebelah selatannya. Singkat kata, Korea di bagian utara itu dibangun lebih modern oleh Jepang daripada yang selatan. Sehingga nanti ketika nyatanya Korea itu dibelah dua ya, karena Jepang kalah begitu ya, lalu si pemenang perang itu membelahnya, sementara Korea Utara ikut Uni Soviet yang komunis dan yang selatan ikut Amerika yang kapitalis liberal, maka ada satu keheranan karena yang utara itu menjadi sangat miskin karena komunisnya itu, tetapi di sisi lain dia punya teknologi nuklir yang maju, yang sampai sekarang digunakan menjadi alat ampuh untuk mempengaruhi dunia. Nah, orang sering bertanya, teknologi nuklir itu kan teknologi yang mahal, yang rumit. Kenapa Korea Utara yang miskin, yang katakanlah kampungan itu dia punya teknologi yang hebat itu? Jawabannya adalah karena teknologi nuklir Korea Utara itu sebenarnya adalah merupakan warisan dari penjajahan Jepang. Nah, di sisi lain, ketika Korea Selatan itu di bawah Amerika yang liberal itu justru yang dulunya hanya sekedar kampung petani saja zaman dulunya, di bawah Amerika menjadi sangat maju ekonomi maupun teknologinya, dan kemudian seolah-olah yang kita lihat sekarang Korea Selatan itu lebih maju, lebih kaya, lebih modern daripada Korea Utara. Nah, mengapa mereka dibelah adalah karena ketika Perang Dunia Kedua di mana frontnya itu adalah antara sekutu yang terdiri dari
Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina melawan Asia, melawan sumbu yang terdiri dari Jepang, Jerman, dan Italia, itu kenyataannya dimenangkan oleh si sekutu ini ya. Sehingga Jepang ya sebagai negara yang menginisiasi perang dunia itu kalah. Seperti yang kita tahu, dibom di Nagasaki dan Hiroshima lalu menyerah deh. Karena Korea itu ketika itu merupakan jajahan Jepang, maka oleh pemenang perang semuanya dirampas dan lalu dibagi-bagi. Nah, singkat kata tadi yang sebelah utara ikut Uni Soviet yang komunis, lalu yang selatan ikut Amerika yang liberal. Nah, hal ini nanti yang mengilhami atau yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan ideologi, perbedaan gaya hidup di kedua Korea itu. Saya rasa untuk sisi sejarah dan sebab akibat Korea sampai pada perang dunia dan terbelahnya cukup sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.